Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dengan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Seorang agen penegak hukum narkoba atau DEA bernama Alena sedang menyelidiki pertemuan antara mafia narkoboy bernama Sonny dengan Nicholas. To clear up any confusion someone like you may have. Of course, mate. Who else? Yetak parang clown. Where is the ghost? Nicholas tidak senang mengetahui pemimpin mafia bernama Lucien mengirim putra tunggalnya sebagai utusan. Merasa diremehkan, Sonny langsung mengajar Nicholas hingga babak belur. Automatically respect you. Sementara, Alena yang sedang merekam kejadian tersebut tidak menyadari anak buah Sonny sudah berada di belakangnya. Setelah berhasil melumpuhkan Alena, Lucien tiba-tiba datang bersama anak buahnya. Lucien meminta Alena untuk tidak mengganggu bisnisnya lagi sebab ia akan segera pensiun dari pekerjaan kotornya. Lucien membawa Alena ke suatu tempat untuk mengajak negosiasi, lalu membebaskan Alena karena almarhum suami Alena masih sanak saudara Lucien. Meskipun Alena menyetujui permintaan Lucien, ia tetap menasihati Lucien agar menghentikan bisnis haramnya sekarang juga. Tanpa menanggapi ucapan Alena, Lucien berserta rombongannya langsung meninggalkan Alena di tempat itu sembari memberikan kunci borgol. Namun, mereka tak menyadari jika Alena telah memasang alat penyadap di mobil dan mendengarkan obrolan antara Lucien dengan Sonny. Scene berpindah ke putri Alena bernama Lacey. Ketika hendak pulang, dua pria tiba-tiba menyerang Lacey. What the hell, Lacey? Sorry. Yang ternyata, itu hanyalah latihan bela diri di tempat parkir dojo milik Lacey. Dalam perjalanannya, Lacey mengirimkan pesan suara kepada ibunya agar menghadiri pesta ulang tahun cucunya jam 2 siang esok hari. Dan keesokan paginya, Ariel putri Lacey menanyakan kehadiran neneknya di acara ulang tahunnya. Ia meminta ibunya agar segera berbaikan dengan sang nenek.
Ia juga mengirimkan pesan suara kepada sang nenek untuk menghadiri ulang tahunnya. Alena terlihat biasa saja saat mendengar pesan Lacey, namun ia langsung tersenyum mendengar suara cucunya meskipun hubungannya dengan Lacey tidak baik-baik saja. Setelah itu, Alena bergegas di kantor menunjukkan hasil rekaman suara Lucien kepada atasannya bernama Reno, di mana besok jam 2 malam mereka akan melakukan transaksi. Bukannya memberi dukungan, Reno malah meminta Alena menghentikan investigasinya terhadap Lucien. Hal itu jelas membuat Alena kecewa dan tetap ingin melakukan penyergapan. Mendengar itu, Reno langsung mengeluarkannya dari kasus tersebut dan diskor selama 1 bulan. Scene berpindah ke markas Sony, di mana anak buahnya bernama Ren dan Bing, Bob dan Sony sedang berlatih. Sony terlihat marah mengetahui Alena telah menyadap percakapan mereka saat di mobil. Bob menyarankan agar Sony segera melaporkan hal itu kepada ayahnya. Namun Sony menolak dan ingin menyelesaikannya sendiri. Lacey yang sedang menyiapkan pesta ulang tahun putrinya dikagetkan dengan kedatangan Sony bersama 2 anak buahnya Bob dan Ray yang masuk ke rumahnya tanpa permisi. Who are you? Mereka memperingatkan Lacey agar ibunya Alena tidak mengganggu bisnis mereka. Lacey yang merasa tak ada hubungannya dengan pekerjaan sang ibu langsung mengusir mereka dari rumahnya. Don't forget about me. Beruntung, Alena tiba tepat waktu saat Lacey berhasil dilumpuhkan. Namun sayang, Sony berhasil membawa kabur Ariel. Alena dan Lacey segera mengejar Sony. Akan tetapi, mereka kehilangan jejak. Alena kemudian mendatangi properti milik Lucien. Bahkan dalam situasi seperti ini sempat-sempatnya mereka bertengkar. Sony yang sudah tiba di markasnya meminta Bob mengunci Ariel dalam gudang. Sebelum melaksanakan perintah Sony, Bob melakukan protes sebab menculik anak kecil bukan bagian dari rencana mereka sebelumnya. Namun, Sony tidak peduli. Ia akan melakukannya segala cara untuk menyingkirkan Alena dan mendapat pengakuan dari sang ayah. Kembali ke Alena, setelah menunggu beberapa saat, Ray akhirnya muncul. Mereka berdua bergegas menyusulnya. Namun ternyata, Ray sudah menyadari kedatangan mereka. Setelah mendapat siksaan terus-menerus, Ray terpaksa memberitahu lokasi Ariel di sekap. Sementara itu, Sony memerintahkan Bob untuk menghabisi Ariel sebagai bentuk peringatan kepada Alena. Jelas saja perintah itu ditolak oleh Bob, sebab melanggar aturan Lucien, di mana mereka dilarang membunuh anak-anak. Namun, di luar dugaan, Sony malah memberinya 2 pilihan, nyawa anak Bob sendiri atau cucu Alena. Dengan terpaksa, Bob melaksanakan perintah Sony. Scene berpindah ke Alena dan Lacey yang sudah tiba di lokasi. Mereka berdua berhasil menemukan gudang yang dimaksud. Akan tetapi, Lacey hanya menemukan jepit rambutnya saja. Alena menyadarkan putrinya agar tetap tenang dan terus melakukan pencarian. Karena Alena yakin cucunya masih hidup. Di tempat yang sama, Lucien sedang melakukan pertemuan rahasia bersama 3 oknum korup. Mereka adalah wakil DEA bernama Baker. Ia ditugaskan menarik semua agennya dari penyelidikan kasus Lucien serta menghilangkan barang bukti. Yang kedua, wakil komisaris.
yang bertugas membersihkan nama Lucien dari pengelapan pajak. Dan yang terakhir, Hakim Federal. Ia bertugas membebaskan Lucien dan putranya Sonny dari tuntutan hukum jika tertangkap. Sebagai imbalan, Lucien akan memberikan masing-masing $5 juta per tahun kepada mereka. Namun jika mereka mengkhianatinya, Lucien akan menghabisi semua anggota keluarga mereka yang sudah ditandai. Dan ternyata Reno menghalangi penyelidikan Alena karena Reno dan Baker sudah bekerja sama dengan Lucien. Di sisi lain, Bing dan Ren akhirnya mengetahui kehadiran Alena dan Lacey setelah menggeledah mobil Lacey. Mereka melaporkannya pada tangan kanan Lucien bernama Gracia. Bob juga melaporkan soal kematian Ariel kepada Gracia. Gracia sangat terkejut mengetahui Sonny telah membunuh cucu Alena. Dengan wajah emosi, ia memerintahkan anak buahnya segera menemukan Alena. Was right. Gracia kemudian melaporkan hal itu kepada Lucien. Lucien yang geram dengan kelakuan putranya langsung memecat Sonny saat itu juga dan memujuk Gracia sebagai penggantinya. Kini Lucien benar-benar tak bisa mengharapkan anaknya menjadi penerusnya. Sebab apa yang dilakukan Sonny kali ini adalah sebuah kesalahan besar. Sonny yang tak terima dengan keputusan ayahnya mencoba menghubungi Ray untuk melakukan pemberontakan. Sayangnya, Sonny masih belum mengetahui jika Ray telah meninggoy. Singkat waktu, Alena dan Lacey akhirnya bertemu anak buah Lucien. Scene berpindah ke Nicholas, di mana ia tengah menyiapkan diri untuk melakukan balas dendam kepada Sonny. Alena dan Lacey yang berhasil dilumpuhkan langsung dibawa ke ruang eksekusi. Di sini Gracia menceritakan bagaimana tragisnya kematian ayah Lacey. Yang ternyata, suami Alena adalah anggota DEA sama sepertinya. Lucien tega menghabisinya karena berani menghalangi bisnis haramnya. Ruangan eksekusi ini adalah saksi bisu kebiadaban Lucien yang rela mengorbankan keluarga sendiri demi meraih ambisinya. Setelah mengetahui cara kematian sang ayah, Lacey akhirnya mengerti kenapa ibunya begitu kekeh ingin menangkap Lucien. He leaves no marks. Bob menyampaikan perintah Lucien untuk tidak melukai mereka berdua, dan tiba-tiba Bob segera membawa mereka ke tempat persembunyian Ariel yang sebenarnya masih hidup. Namun sayang, Ariel tak berada di sana. Mereka pun berpencar mencari Ariel. Yang ternyata, Ariel sedang berusaha mencari jalan keluar. Ia tak mengetahui jika ibu dan neneknya sedang mencarinya. Di tempat lain, anak buah Lucien berhasil menemukan Ariel yang sedang mencari jalan keluar. Sesaat kemudian, Lucien menemukan tubuh Gracia yang tewas secara mengenaskan. Ia mengerahkan anak buahnya untuk segera menemukan Alena dan putrinya. Ia tak curiga sama sekali jika Bob telah mengkhianatinya. Namun Sonny memberitahu ayahnya bahwa Bob pasti terlibat dengan kekacauan ini. Sonny yang berniat membantu menangkap Bob malah dimarahin ayahnya. Shut up, Sonny. I'll handle this. Sonny lantas melampiaskan kekesalannya pada Ariel. Ia berteriak memanggil Bob yang telah mengkhianatinya dan Lacey untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Lacey! Someone's gonna die right now! Demi keselamatan cucunya, Alena menyerahkan diri untuk ditukarkan dengan Ariel dan mendapat serangan bertubi-tubi. Bob terkena luka tembak di bagian perut. Dan aksi baku hantam Lacey melawan Bing dan Alena melawan Ren kembali terjadi.
kita beralih sejenak ke Lucien, di mana rombongan Nicholas tiba di ruangan Lucien. Nicholas menyampaikan maksud kedatangannya hanya untuk balas dendam kepada Sonny. Lucien tak berkeberatan dan mempersilahkan mereka membunuhnya, tapi dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Meskipun Sonny sering membuat kekacauan, ia tetaplah anak kandungku, jawab Lucien. I've seen some of your guards down tonight. Well, what do you suggest we do about that? Who that chick? Sementara di tempat lain, anak buah Sonny berhasil dihabisi dan menyisakan Sonny seorang diri. Meskipun sudah terkepung, Sonny masih tak mau melepaskan Ariel. Ketika Bob hendak menyerangnya, Lucien langsung menodong Bob dengan pistol. Use bow. Singkat waktu, 6 bulan kemudian, Bob membantu Alena dan Lacey menjadi guru bela diri di dojo milik Lacey. Film ditutup dengan munculnya Lucien bersama Bing yang ternyata berhasil selamat. Dan ceritanya pun selesai. Secara keseluruhan, film ini tak memberikan hasil yang memuaskan, sebab masih ada yang belum terjawab. Karena hingga hari film tidak diperlihatkan apakah Sonny masih hidup atau sudah mati. Apakah Nicholas berhasil balas dendam kepada Sonny? Dan bagaimana dengan 3 oknum korup termasuk atasan Alena bernama Reno? Semua tidak terjawab. Saya Teh Yuli bersama kru Sekilas Sinema undur diri. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya. Karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.